Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang kembali mengunjungi Timur Tengah untuk mendesak sejumlah pemimpin Arab membantu meredam kekhawatiran akan perang Israel dan Hamas di Gaza meluas ke kawasan sekitar. Hari Minggu, Menlu Blinken bertemu Emir Qatar di Doha dan berbicara mengenai perlunya Israel menyesuaikan operasi militernya untuk mengurangi korban sipil dan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Menlu Blinken juga menekankan pentingnya mempersiapkan rencana rinci untuk masa depan pasca konflik wilayah Palestina yang hancur akibat serangan Israel. Ini adalah kunjungan keempat Blinken ke Timur Tengah sejak perang Israel-Hamas dimulai 7 Oktober lalu. Dalam misi ini, Blinken juga dijadwalkan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Israel, tepi barat, dan Mesir. Sebelumnya, Menlu Blinken telah bertemu pemimpin Turki di Istanbul dan Perdana Menteri Yunani di Kreta, serta bertemu Raja Yordania Abdullah II dan Menteri Luar Negeri Ayman Safadi di Amman. Kunjungan Blinken ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon dan Israel Utara. Hari Sabtu, kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengatakan telah menembakkan sekitar 60 roket ke Israel sebagai respons awal terhadap pembunuhan salah satu pemimpin Hamas di Beirut awal pekan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel mengatakan mereka menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon tidak lama setelah serangkaian roket diluncurkan dari Lebanon ke Israel Utara. Saudara, grup perkapalan Maersk asal Denmark mengatakan akan terus menghentikan semua pengiriman kargo melalui Laut Merah menyusul meningkatnya serangan militan Houthi yang didukung Iran terhadap kapal-kapal di Laut Merah sejak November lalu. Militan asal Yaman ini meningkatkan serangan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada kelompok militan Hamas yang memerangi Israel di Gaza. Pemberontak Houthi dari Yaman telah melancarkan sekitar 20 serangan terhadap kapal-kapal komersial sejak pertengahan November. Para militan mengklaim bahwa mereka menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Meskipun beberapa kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel juga telah diserang. Trade is down by about a third, but most of that is container ships. That is the high-value goods that are going from Asia through to Europe. Perusahaan-perusahaan pelayaran semakin sering mengubah rute pelayaran mereka. Biaya pengangkutan dari Asia ke Eropa Utara meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa hari terakhir. Bulan lalu Amerika Serikat meluncurkan Operation Prosperity Guardian, satuan maritim internasional yang bertujuan untuk melawan serangan Houthi. All told, these U.S. and coalition ships and aircraft contribute to an impressive air and missile defense capability, as well as robust intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities, not to mention offensive and defensive military power. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan mengenai serangan-serangan tersebut pada Rabu kemarin, di tengah-tengah peringatan bahwa keamanan pangan global terancam. Sementara itu, analis memperingatkan bahwa para militan dapat meningkatkan serangan mereka. They want for their aims and ambitions to highlight their opposition to the war in Gaza. Dengan jadwal pengiriman yang terganggu, ada peringatan bahwa penundaan rantai pasokan dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke mayoritas warga Amerika yang baru menurunkan hiasan Natal pada 6 Januari saat perayaan Epifania umat Kristiani. Dan bagi yang memakai pohon Natal dari pohon cemara tebangan, ini berarti mereka harus disibukkan dengan pembuangan atau daur ulang pohon. Di New Orleans, pohon cemara bekas Natal digunakan untuk mengatasi persoalan kota, yaitu penurunan tanah dan erosi pesisir. Garda Nasional negara bagian Louisiana ikut dikerahkan guna mengangkut pohon-pohon cemara bekas pohon Natal ke perairan sekitar kota New Orleans di Suaka Marga Satwa, Bayou Savage. We do this because New Orleans is sinking. We are in a battle with subsidence. And what subsidence does, it makes these ponds deeper and deeper. And by the ponds getting deeper, when the wind blows, the wave action is more active and it eats up our shoreline.
Penelitian melibatkan data satelit dari Badan Antariksa Amerika Utara atau NASA memperkirakan New Orleans tenggelam sekitar 50 mm per tahunnya, terutama di daerah pesisir. Penempatan pohon cemara di wilayah dekat perairan diharapkan bisa memperlambat proses ini. They'll stop the wave action and we will have sediment that will build within those trees. Kegiatan ini dikelola Dinas Perikanan dan Satwa Liar atau US Fish and Wildlife Service, instansi di bawah Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat yang menangani pelestarian satwa dan lingkungan. Meski kegiatan ini baru berlangsung 20 tahun lebih, dampaknya telah sangat terasa. Not long ago, most of this marsh had turned into open water. We had a lot of subsidence and everything, but since we've been doing the Christmas tree project in this portion of the marsh, you see the results you see a whole lot more emergent marsh, a lot more cattails, a lot less open water. Setiap tahunnya jumlah pohon Natal yang digunakan bisa mencapai 5.000-an pohon menurut pantauan Dinas Pekerjaan Umum New Orleans. Demikian laporan VOA. Kini kita tengok Aji Sunjaya yang memproduksi teh dalam kemasan botol bernama Aji Tea yang menjadi satu-satunya produk warga diaspora Indonesia yang bisa ditemukan di toko-toko dan restoran di kawasan Washington DC. Menurut Aji, yang terpenting dalam mendirikan bisnis di Amerika adalah berani keluar dari zona nyaman, yakni berani berkomunikasi dan memperkenalkan produk kepada publik Amerika. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Yang dimaksud Aji Sunjaya dengan berani keluar dari zona nyaman adalah memiliki kepercayaan diri untuk berkomunikasi dan memperkenalkan Aji Tea ke publik Amerika sebagai produk unggulan. Aji Tea itu minuman teh yang dibikin dari teh yang asli, bukan dari serbuk. Manisnya juga itu bukan manis gula. Kita manisnya pakai madu. Madunya juga itu pakai madu yang asli. Aji Tea adalah satu-satunya teh produksi diaspora Indonesia yang berhasil masuk ke toko-toko dan restoran di Washington DC area. Saya suka minum teh dari dulu sih dari Indonesia. Kok kenapa di Amerika itu nggak ada teh yang keindonesiaan gitu? Memang mimpi Aji adalah membuat teh kemasan dalam botol yang diracik dengan memakai bahan premium, organik, dan natural. Sebelum meluncurkan produknya, Aji mengambil pelatihan membuat makanan dan minuman selama 3 bulan. Belajar bagaimana cara mengukur pH-nya dari minuman itu, berminuman apakah ini nomor pH-nya cukup, ukurannya cukup. Diposisikan sebagai produk minuman sehat berkualitas, Aji Tea ditawarkan dalam beberapa rasa. It's very different, very tasteful, and it stands out from other teas that we do sell. The taste, it's very unique, I should say, and it has good flavor. You know, it's something that I've never tried. I've liked it since I first tried it. His tea truly is a different take, and it truly is unique. You know, so it stands out from just your regular black tea. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.